Hai, jadi di sini perkenalkan nama saya Laudenova Lakif dengan NIM E1E1240066. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas dari Super Global plus Form. Nah, jadi di sini PHP Super Global eh, adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Beberapa variabel bawaan di PHP adalah super global, yang berarti variabel tersebut selalu dapat diakses terlepas dari cakupan dan Anda dapat mengaksesnya dari fungsi kelas atau file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Yap, jadi di sini saya akan mempraktekannya. PHP global adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Variabel global adalah variabel yang diakses dari cakupan manapun. Contoh, merujuk pada variabel global next. Nah, kita coba praktekkan sendiri. Nah, ini dia 75. Oke, pas, betul. Kita sudah mempraktekkan di bagian PHP global. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke PHP Super Global Server. Nah, di PHP Server ini global menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script. Super Global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Catatan entry-entry dalam tabel ini dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai subserver atau lingkungan yang berbeda. Kita coba. Oke, Mas. Jadi di sini tertulis demo dari demo global server, yaitu try PHP V3 School. Nah, tabel berikut mencantumkan elemen-elemen terpenting yang dapat dimasukkan ke dalam server. Solver, protokol, metode, cap, dan lain-lain. Berikutnya kita ke PHP Super Global Request. Nah, variabel request super global berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL, dan cookie HTTP. Dan kata lain, request super global adalah sebuah array yang berisi data dari get, post, dan cookie super global lainnya. Menggunakan $request pada permintaan post. Di sini kita akan menggunakan $request. Kita coba cari dulu, kita testing percobaan ya. Oke, di sini kita tes nama submit file. Enter. Oke, sepertinya berhasil. Hakim submit file. Oke, sepertinya codingannya pas. Penggunaan $request pada permintaan get dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh di atas dengan metode atribut elemen form diatur ke get. Saat pengguna mengklik tautan, data string query dikirim ke demo php file.php. Di dalam file PHP kita dapat menggunakan $request variabel untuk mengumpulkan nilai dari query string. Kita coba berikutnya di PHP Super Global Post. Nah,
Superglobal tersebut berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP POST. Superglobal PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Formulir HTML mengirimkan data melalui metode HTTP POST jika atribut formulir metode diatur ke POST. Untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. Saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut tag tersebut. Di dalam file PHP kita dapat menggunakan $post. Nah, satukan kita coba sendiri. Nah, oke, berarti kita coba file hakim. Oke, pas. Berikutnya kita ke superglobal get. Nah, di superglobal get merupakan berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP get adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, di sini kita coba contohnya test get tadi php@v3school.com. Oke, pas. Kita coba lagi di $get dalam formulir HTML. Formulir HTML mengirimkan informasi melalui HTTP get jika atribut formulir metode diatur ke get. Lanjut, kita ke contohnya saja. Oke, nama file, email, to be in here, submit. Oke, welcome file. Mantap juga ya. Oke, berikutnya ini kita ke regular expression. Adalah pembatas V3 school adalah pola yang dicari. Lanjut. Lumayan banyak juga ya. Kita sekarang coba sekarang kita lanjut ke PHP form. Penanganan formulir PHP formulir HTML sederhana. Variabel superglobal biasanya digunakan untuk pengumpulan data formulir. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada nama, file, email, to be in here, submit. Oke. Dia kita memasukkan nama dan memasukkan juga email. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Ini contohnya. Nama file, email, to be in here, submit. Oke, pas lagi. Dan welcome get PHP terlihat seperti ini. Oke, dapatkan proses posting. Kapan menggunakan post? Informasi yang dikirim dengan metode tidak terlihat oleh pihak manapun. Oke, sudah 9 menit. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kita dapat memproses formulir PHP dengan cara yang aman. Berikutnya. Sekarang kita coba translate validasi formulir PHP. Formulir HTML yang akan kita gunakan dalam bab ini berisi berbagai kolom input,
kolom teks wajib dan opsional tombol radio dan tombol kirim. Oke, filmnya mantap juga sih. Dari novel website falrich.my.id. Komen gendernya male. Submit. Oke. Ini kolom teksnya, ini tombol radionya. Jadi server PHP self data folder yang akan langsung dikirimkan ke halaman tersebut, bukan ke halaman lain. Dengan cara ini, pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan di halaman yang sama dengan formulir tersebut. Peringatan, variabel tersebut $self server PHP self dapat dimanfaatkan oleh peretas. Jika PHP self digunakan di halaman Anda, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah cross-site scripting biasa untuk dieksekusi. Jenis kerentanan kenyamanan komputer yang biasa ditemukan dalam aplikasi web.xss memungkinkan penyerang untuk mengetikkan skrip sisi klien ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Bagaimana cara menghindari eksploitasi $server PHP self? Eksploitasi dapat dihindari dengan menggunakan HTML special charge. Fungsi tersebut kode formulir terlihat seperti ini. Oke, fungsi HTML mengkonfirmasi. Nah, sekarang jika pengguna mencoba akan berupa output berikut. Memvalidasi data formulir dengan PHP. Hal pertama yang akan ditambahkan semua variabel melalui fungsi PHP. Saat kita menggunakan maka jika pengguna berikut di kolom teks tidak akan karena akan disimpan kode atau di escape seperti ini. Kode tersebut sekarang aman untuk ditampilkan di halaman web atau di dalam email. Kami juga akan melakukan dua hal sekali lagi ketika pengguna mengirim formulir: menghapus karakter tidak perlu, spasi tambahan, baris baru, dan data input pengguna dengan fungsi PHP trim. Menghapus garis miring terbalik dari data input pengguna dengan fungsi PHP strips slash. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang melakukan. Oke, kita coba praktekkan. Nama, load novel, website falrich.my.id, gender male, kita submit, dan boom, pas. Oke, selanjutnya keep PHP form required fields. This chapter shows how to make input field required and create error message if needed. Opini menunjukkan cara membuat kolom input wajib diisi dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. PHP kolom yang wajib diisi berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman berikut sebelumnya. Begini PHP menampilkan pesan kesalahan. Contohnya seperti ini. Jalankan contoh, kita coba eksekusi ya. Load novel, falrich.my.id, mail, submit. Oke, pas lagi. Berikutnya di PHP form validate email and URL. PHP validate name. The code below shows as simple. Kita coba translate. PHP validasi email cara termudah dan teraman untuk members. Apakah alamat email sudah benar? Formatnya adalah dan menggunakan filter for fungsi PHP. PHP validasi URL. Kode ini di bawah ini menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintaks alamat URL valid. Express regular ini juga mengizinkan tanda hubung dalam URL. Jika sintaks halaman URL tidak valid, maka simpan pesan kesalahan.
PHP memvalidasi nama, email, dan URL. Oke, lanjut. Kita jalankan contoh, kita coba praktik. Nah, ada novel, website file reach, mail, hai, submit. Kita coba berikutnya, formulir PHP complete form example. Contoh formulir yang selesai. Formulir lengkap. Contohnya, tab ini menunjukkan cara mempertahankan nilai di kolom input saat pengguna menekan tombol kirim. PHP pertahankan nilai dalam formulir. Untuk menampilkan nilai di kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim, kami menambahkan sedikit script PHP di dalam atribut value dari kolom input berikut nama email dan situs web di kolom teks statera. Komentar kami meletakkan script di antara tag head, text area head. Script kecil ini menampilkan nilai dari variabel name, email, website, dan komen. Kemudian kita juga perlu menunjukkan tombol radio mana yang dicetak. Untuk itu kita harus memanipulasi atribut checkout, bukan atribut value untuk tombol radio. Oke, untuk kita jalankan sebagai contoh. Ada novel, already.myid, mail, submit. Oke, pas. Dengan begitu kita sudah melaksanakan praktik penjelasan dan praktikum dari PHP Super Global dan PHP Form. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Dadah.